semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini, kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kita akan membahas firman Tuhan dan menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Dalam episode kali ini, kita akan bersama-sama belajar dari kisah Tuhan Yesus ditolak di Nazaret dalam kisah Lukas pasal yang keempat ayat 16 sampai dengan 30. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Yuk kita berdoa dulu. Kami bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami bersama-sama mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Bantulah kami ya Roh Kudus lebih lagi sehingga kami mengerti firman Tuhan dan menemukan ide penyampaian di tiap kelas. Kami siap, Tuhan tolonglah kami. Dalam Yesus, amin. Kita akan bersama-sama mengikuti pembahasan yang akan disampaikan oleh Kakak Pendeta Santi. Kak Santi, silakan. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab dari Injil Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Injil Lukas 4 ayat 16 sampai 30, perikop ini diberi judul Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri untuk membaca. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya dan menemukan nas, di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku, karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang diucapkannya, lalu berkata kepada mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Kemudian berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di kampung halamanmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Katanya lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak penderita sakit kulit menular di Israel dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar hal itu, semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Kakak-kakak, bahan persiapan kita ini diberi tema belajar dari Tuhan Yesus ditolak di Nazaret. Tuhan ditolak. Aduh, kalau dari temanya ini tentang penolakan. Apa sih yang kita dapat pelajari? Apalagi ini akan kita sampaikan ya pada anak-anak sekolah minggu tentang Tuhan ditolak. Tuhan Yesus ditolak di Nazaret. Sudah lama bangsa Yahudi menantikan penyelamat yang akan membawa mereka pada pembebasan. Pengharapan itu makin lama, makin bergulung, makin besar. Ketika bangsa itu mengalami penjajahan, dijajah oleh bangsa Romawi. Dalam situasi yang tertindas, mengalami berbagai macam tekanan karena kedaulatan mereka tidak lagi bisa mengalami kedaulatannya, mengatur diri mereka.
membuat rakyat ini mengharapkan kedatangan Sang Penyelamat yang disebut, yang mereka kenal dengan Sang Mesias. Mereka memahami bahwa Mesias itu adalah figur besar, tokoh besar yang akan datang membebaskan mereka, wakil Allah sendiri yang membawa mereka selamat dari penjajahan bagi bangsa mereka. Perikop ini dikisahkan Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Jadi Yesus besar di Nazaret, sebuah kota kecil di Galilea. Kota kecil ini adalah kampung halamannya Yesus. Dan dalam salah satu sinagoge di Nazaret inilah Yesus pada hari Sabat, sama seperti orang-orang Yahudi yang lain, masuk ke rumah ibadat lalu berdiri untuk membaca Alkitab. Bacaan yang saat itu Yesus baca adalah dari kitab Nabi Yesaya. Kitab-kitab dalam Perjanjian Lama pada waktu itu masing-masing berbentuk gulungan kulit atau disebut perkamen. Dan menurut kitab Yesaya, Mesias akan datang dari keturunan Daud. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 2. Terlebih lagi dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 yang Yesus baca, saya bacakan lagi ya. Roh Tuhan ada padaku karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Nah, dikatakan bahwa Mesias diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, lalu kemudian mengutusnya untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, dan selanjutnya. Ketika membaca tulisan tersebut, Yesus seolah sedang memproklamirkan dirinya sendiri. Lalu kemudian Yesus katakan, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Orang-orang Nazaret mendengar, yang pada saat itu juga hadir di sinagoge, mendengar perkataan Yesus yang pada awalnya membenarkan dia. Karena orang-orang Nazaret itu demikian kagum akan Yesus sebagai penyelamat. Namun kita akan lihat, kita akan saksikan selanjutnya bahwa ternyata kekaguman mereka lalu kemudian berubah menjadi keheranan. Keheranan bahwa mereka mendapati yang mengatakan itu, yang sedang berdiri di hadapan mereka adalah ternyata Yesus yang mereka kenal sebagai anak Yusuf, seorang anak tukang kayu. Ya, yang tadi awalnya mereka kagum, lalu kemudian mereka menjadi heran. Kekaguman berubah menjadi keheranan. Karena mereka ternyata kagum pada Yesus, bukan kekaguman yang sungguh-sungguh, melainkan kekaguman melihat Yesus sebagai sosok penyelamat hanya sementara. Yesus dapat membaca pikiran mereka bahwa mereka hanya menginginkan Yesus membuat mukjizat yang dapat Yesus lakukan itu di Kapernaum. Kapernaum merupakan kota perikanan yang terletak di pesisir utara Danau Galilea. Dan pada saat itu Kapernaum adalah pangkalan prajurit Roma yang mengawasi pengumpulan pajak di wilayah itu. Yesus pindah dari Nazaret ke Kapernaum ketika ia beranjak dewasa. Memang banyak mujizat yang Yesus perbuat di Kapernaum ya. Kapernaum itu tampaknya memang tempat yang begitu ramah ya, begitu friendly kepada Yesus, sehingga apapun yang Yesus lakukan, kerjakan itu selalu membuahkan ya hasil, karena mereka memang menyambut Yesus dengan penuh keterbukaan. Namun Yesus tidak membuat satu mujizat pun di Nazaret. Kenapa ya? Sebab ternyata sesungguhnya orang-orang Nazaret memandang Yesus sebagai orang yang biasa saja. Tadi kagum lalu kemudian berubah menjadi keheranan ya. Ternyata cuma anak tukang kayu ya. Lalu kekagumannya menjadi turun gitu ya. Anak tukang kayu tidak cocoklah dengan gelar Mesias. Lalu kemudian mereka menjadi menolak Yesus. Melihat hal ini, Yesus menjelaskan lagi bahwa utusan Allah memang kadang tidak dihargai ataupun ditolak di tempat asalnya. Yesus memberi contoh, Elia dan Elisa yang diutus ke orang asing. Elia membantu janda di Sarfat, orang asing,
di tempat yang asing, sedangkan Elisa menyembuhkan Naaman, seorang asing. Sayangnya, penjelasan Yesus ini tidak membawa orang-orang di Nazaret ini untuk introspeksi. Karena apa yang Yesus katakan kan tercatat dalam kitab suci, tapi justru membawa orang-orang Nazaret ini menjadi marah, ya. Lalu kemudian menolak, dan tidak hanya menolak, melainkan ingin membunuh Yesus. Padahal yang tadi semula mereka kagum, dan apa yang Yesus sudah bacakan itu sudah tertulis dalam kitab Yesaya, dan Yesus mengatakan bahwa pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya, bahwa Yesus datang ke dunia untuk mengerjakan karya Allah Bapa yang Allah Bapa kehendaki, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin yang menderita, yang hina, yang patah semangatnya, menyembuhkan mereka yang tertindas secara utuh, ya, bukan hanya jasmani maupun rohani, mencelikkan mata rohani mereka yang dibutakan oleh dunia agar mereka melihat kebenaran Allah, memberitakan pembebasan, penyelamatan yang sesungguhnya dari kuasa iblis, yaitu dosa, sebab Yesus adalah Mesias yang diutus Allah. Dari sini kakak-kakak kita melihat tujuan di setiap kelas. Batita Balita, anak mengetahui kisah tentang Tuhan Yesus ditolak di Nazaret, di kampung asalnya. Dan anak mampu berkata, Tuhan Yesus adalah Mesias juru selamatku. Jadi setelah menceritakan, lalu kemudian justru mengajak anak untuk meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka. Di kelas kecil dan besar, anak meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, ya. Dan ya, anak-anak mau menerima Yesus itu sebagai yang adalah juru selamat mereka. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk membahas Lukas pasal yang keempat ayat 16 sampai dengan 30. Kita akan segera beranjak untuk menemukan ide-ide penyampaian di tiap kelas. Yuk, sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Lukas pasal yang keempat, ayat 16 sampai dengan 30, kisah tentang Tuhan Yesus ditolak di Nazaret. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Kita sudah membahas bahasan Alkitab bersama dengan Pendeta Santi. Kita akan segera membahas ide-ide apa yang bisa kita gunakan untuk penyampaiannya di tiap kelas. Pertama kita akan membahas ide penyampaian di kelas Batita Balita. Ada Kak Elisa Bernika akan menolong kita. Silakan Kak Elisa Bernika. Selamat jumpa kakak-kakak dalam persiapan pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita. Kakak-kakak dari dua bahan tujuan ajar yang ditetapkan, maka kita mungkin akan menemukan kesulitan pada tujuan yang kedua. Tujuan yang pertama cukup jelas, anak mengetahui kisah Yesus ditolak di Nazaret. Maka kakak-kakak harus fokus pada cerita yang menceritakan bagaimana Yesus yang awalnya diterima, kemudian ditolak hanya karena orang-orang tahu siapa Yesus, yang tidak lain adalah anak seorang tukang kayu. Orang-orang tidak mau percaya kemesiasan Yesus sebagai penyelamat karena Yesus anak tukang kayu. Nah, lalu tujuan yang kedua, di mana ada tantangan di sana, anak mampu berkata, Tuhan Yesus adalah Mesiasku. Kakak, tujuan kedua ini rada sedikit susah untuk kelas Batita Balita. Kenapa? Praktis. Yang pertama, anak-anak Batita biasanya masih belajar berbicara. Maka kata Mesias bisa jadi adalah kata yang akan cukup sulit untuk diucapkan oleh anak-anak. Yang kedua, anak-anak kelas Batita Balita barangkali belum memahami apa itu Mesias. Maka nanti kakak-kakak harus menjelaskan juga, memastikan anak-anak paham bahwa Mesias artinya adalah penyelamat, juru selamat bagi seluruh umat manusia. Nah, bagaimana dengan metode yang diusulkan untuk mengajar di kelas Batita Balita? Saya mengusulkan supaya kakak-kakak bisa menggunakan metode telling story dengan bantuan media gambar atau sarana presentasi. Nah, saya akan memberikan beberapa hal yang harus dipersiapkan ya. Yang pertama, saya mengusulkan kakak-kakak menyiapkan kostum.
Nah, kostum ini nanti untuk kakak-kakak pakai, yang saya usulkan tentu kostum Spider-Man. Karena sepertinya lebih mudah dicari dan diketahui oleh banyak anak. Anak-anak kemungkinan besar sudah tahu, mengenal, bahkan mungkin juga mengidolakan tokoh Spider-Man. Lalu yang kedua, kakak-kakak juga perlu menyiapkan peta sederhana untuk nanti menunjukkan kepada anak-anak di mana letak kota Nazaret. Lalu peta ini nanti juga bisa digunakan untuk mengajak anak-anak belajar membaca gitu ya. Jadi anak-anak kecil yang baru mulai belajar membaca itu bisa belajar membaca. Lalu ada juga yang berikutnya gambar yang memperlihatkan tentang kota Nazaret waktu itu. Kota yang tidak terlalu besar, tapi cukup ramai gitu ya. Lalu berikutnya ada gambar Yesus yang mengajar dan didengarkan oleh orang-orang banyak. Tapi disusul dengan gambar Yesus yang kemudian diusir oleh orang-orang banyak yang tidak mau mendengar dia sebagai Mesias. Yang terakhir aktivitas nanti kakak-kakak bisa menyiapkan gambar ini. Ini adalah gambar Tuhan Yesus yang nanti akan memeluk anak-anak. Nah, untuk dapat mendukung aktivitas ini, kakak-kakak harus menyiapkan foto dari masing-masing anak. Foto anak nanti akan ditempel di bagian ini. Jadi, pada bagian sisi sebelah sini akan ditempel foto anak-anak. Nah, kurang lebih itu yang harus dipersiapkan kakak-kakak. Ini adalah gambaran bentuk jadi dari aktivitasnya. Jadi nanti di aktivitas itu ada anak yang diselipkan di pelukan Tuhan Yesus dengan fotonya anak-anak. Nah, kata God love me bisa diganti Yesus adalah Mesiasku atau Tuhan Yesus Mesiasku. Gitu kakak-kakak. Nah, mari sekarang saya akan mencoba menjelaskannya dalam 3 bagian. Yang pertama awali dengan pembukaan di mana kakak-kakak hadir sebagai tokoh Spider-Man. Tentu harapannya anak-anak suka, anak-anak excited, anak-anak penasaran karena mereka mengagumi tokoh Spider-Man. Setelah kakak-kakak muncul sebagai tokoh Spider-Man, kakak-kakak bisa menunjukkan identitas sebenarnya bahwa kakak adalah Spider-Man bohongan, bukan Spider-Man sesungguhnya. Nah, berbeda dengan Tuhan Yesus yang waktu itu adalah Mesias sesungguhnya, juru selamat sebenarnya, penyelamat umat manusia sejati, tapi tidak dipercaya oleh orang-orang Nazaret. Dari pembukaan ini lalu masuklah ke isi, gunakan media mulai dari peta tadi, minta anak-anak untuk menunjuk kota Nazaret, lalu perlihatkan bagaimana kira-kira gambaran situasi kota Nazaret waktu itu. Lalu jelaskan, gunakan gambar yang ketiga ketika Yesus ada di antara orang-orang banyak yang mendengarkan dia. Bahwa awalnya orang-orang itu mau mendengarkan Tuhan Yesus. Tapi di tengah-tengah kekaguman itu, ketika Yesus menjelaskan dirinya sebagai Mesias, orang-orang mulai bisik-bisik, mulai tanya-tanya, memang dia ini siapa? Nah, lalu tunjukkan gambar yang keempat bahwa Yesus kemudian ditolak karena orang tahu bahwa Yesus adalah anak Yusuf dan Maria, si tukang kayu. Orang-orang menganggap tukang kayu hanya bisa menjadi orang biasa, tidak mungkin menjadi Mesias. Lalu akhiri cerita dengan mengajak anak-anak untuk melihat gambar Tuhan yang memeluk anak-anak. Tekankan kepada anak-anak bahwa Tuhan adalah Mesias kita, yang melindungi kita, yang menyelamatkan kita, yang mengerjakan pekerjaan baik di dalam kehidupan kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita mau percaya dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus Mesiasku. Kurang lebih seperti itu saya akan mencoba memberikan contoh singkatnya. Adik-adik, siapa di sini yang tahu Spider-Man? Wah, tahu ya. Kalau Om Spider-Man itu punya gayanya seperti apa adik-adik? Push, push, push. Ya, ketika Om Spider-Man tangannya begini, lalu keluar jaring laba-labanya. Hari ini ada Spider-Man loh sama kita. Siapa yang mau ketemu sama Spider-Man? Coba kita panggil yuk. Spider-Man. Spider-Man. Lalu kakak lain yang memerankan tokoh Spider-Man datang dan menyapa anak-anak. Gunakan gerakan-gerakan yang menarik.
Lalu minta anak-anak tuh, ayo kita ikutin sama-sama gerakannya Om Spiderman ya. Cung, cung. Nah, adik-adik, menurut adik-adik, Om ini betulan Spiderman apa bohong ya? Coba ya, kita tutup mata semua, tutup mata semua. Kita mau cari tahu dia betul-betul Spiderman bukan. Tutup mata, pada hitungan ketiga nanti kita buka mata ya. Kakak itu. 1, 2, 3. Bohong. Ternyata ini kakak sebutkan nama pemerannya. Wah, kalau yang ini tadi bukan Spiderman sungguhan. Jadi kalau Tuhan Yesus betul-betul Mesias nggak ya? Coba, ada yang tahu Mesias itu apa? Mesias adalah penyelamat, juru selamat. Nah, kalau Tuhan Yesus sungguh-sungguh Mesias tidak? Sungguh-sungguh Mesias. Sayangnya adik-adik, waktu itu di kota Nazaret. Ada yang bisa kasih lihat ke kakak? Kota Nazaret dari gambar ini ada di mana ya? Iya, di sini. Sayangnya, waktu itu di kota Nazaret, ketika Tuhan Yesus datang, kota itu ramai adik-adik. Tuhan Yesus famous, terkenal. Banyak orang mau mendengar Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus pun mengajar di sinagoge, di rumah ibadah. Seperti kakak sekarang, Tuhan Yesus cerita kepada banyak orang. Dalam ceritanya itu, Tuhan Yesus bilang bahwa aku adalah Mesias. Adik-adik tahu nggak? Awalnya orang banyak ini sikapnya gimana? Coba adik-adik amatin gambarnya. Tunjukkan gambarnya ya. Sikap orang-orang itu bagaimana adik-adik awalnya? Mendengar, memperhatikan, betul. Tapi ketika Tuhan Yesus bilang, aku adalah Mesias, mulai ribut. Hah, Mesias? Emang dia siapa? Hah, dia anaknya siapa sih? Tuhan Yesus anak siapa sih adik-adik? Papa mama Tuhan Yesus namanya Yusuf dan Maria. Yusuf itu pekerjaannya adalah tukang kayu. Ketika orang-orang Nazaret yang tadinya mendengarkan Yesus, mengamati pengajarannya Yesus, mendengar, mengetahui bahwa Yesus adalah anak Yusuf si tukang kayu, mereka marah. Mereka nggak mau percaya. Mereka menolak, mengusir Yesus, dan mereka mengatakan Yesus bukan Mesias. Mereka gagal percaya. Nah, dari sikap orang Nazaret ini bukan sikap yang baik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh adalah Mesias. Ya, Tuhan Yesus adalah Mesias di dalam kehidupan kita. Sebagai Mesias, coba adik-adik lihat gambar ini. Nanti jadi aktivitas kita ya. Ini Tuhan Yesus lagi ngapain nih? Kira-kira kalau tangannya begini itu ngapain adik-adik? Memeluk. Itulah yang dilakukan Yesus sebagai Mesias. Tuhan Yesus mengasihi anak-anaknya satu-satu, adik-adik dikasihinya. Tuhan Yesus melindungi, dipeluk, dijaga. Tuhan Yesus menyelamatkan. Itu yang dilakukan oleh Mesias. Siapa di sini yang mau diselamatkan Tuhan Yesus? Wah, semuanya mau. Kalau gitu kita mau katakan ya, Tuhan Yesus Mesiasku. Oke, coba adik-adik katakan sendiri sekali lagi. Tuhan Yesus Mesiasku. Ya, kurang lebih seperti itu kakak-kakak usul yang bisa saya berikan. Setelahnya kakak bisa melanjutkan dengan aktivitas ketika anak-anak mewarnai, menempel foto, dan kemudian menyelipkannya pada gambar Tuhan Yesus yang memeluk. Demikian kakak-kakak, sampai jumpa, selamat bersiap, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak, sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil. Di sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel
Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah di Lukas pasal yang keempat, ayat 16 sampai dengan 30, tentang Tuhan Yesus ditolak di Nazaret. Kita mau memperkenalkan kepada adik-adik tentang Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Kita akan membahas kali ini ide yang bisa kita gunakan untuk penyampaian cerita ini di kelas kecil. Ada Kak David. Kak David, silakan. Terima kasih Pak Hendra maupun juga Kak Santi. Halo kakak-kakak sekalian, salam jumpa buat kakak-kakak sekalian. Kita akan membahas di kelas kecil, gitu ya, berkaitan dengan tema Yesus ditolak atau Tuhan ditolak, seperti itu ya. Nah, dengan tujuan dari kelas kecil, sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya. Nah, kakak-kakak sekalian ya, Tuhan ditolak gitu ya, dari Lukas 4 sampai 16 sampai 30 gitu ya, dengan tujuan kelas kecil maupun kelas besar, yaitu anak meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, anak mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya, seperti itu ya. Maka saya mengusulkan kakak-kakak sekalian untuk alurnya ya, alur kelas kecil dengan tujuan tersebut, yaitu yang pertama bisa diawali dengan trivia kuis Alkitab gitu ya. Nanti akan saya sertakan di bawah gitu ya. Nanti di bagian pertanyaan paling bawah atau paling akhir itu akan berkaitan dengan di mana Yesus bertumbuh begitu kan ya. Nah, nanti itu akan jawabannya Nazaret gitu ya. Nah, kemudian baru masuk waktu itu Tuhan kembali di tempat di mana dia bertumbuh, yaitu kota Nazaret gitu ya. Apa yang terjadi di sana? Yuk kita dengarkan ceritanya gitu atau kisahnya gitu ya. Tuhan Yesus ke kota di mana Tuhan Yesus bertumbuh di sana. Kemudian Tuhan Yesus tahu gitu ya, kalau setiap hari Sabat gitu ya, mereka belajar bersama di sinagoge gitu kan ya, dan mengajar di Bait Allah begitu kan. Nah, di sanalah Tuhan Yesus membacakan nanti kitab dari Nabi Yesaya itu, seperti itu. Kemudian Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa dirinya yang ada di dalam menjadi penggenapan yang ada dalam nubuatan Nabi Yesaya itu gitu ya. Nah, awal-awalnya orang kagum karena melihat berita-berita atau mendengar berita-berita tentang hebatnya Tuhan Yesus gitu ya, menyembuhkan orang buta menjadi celik gitu ya, orang lumpuh berjalan gitu ya, dan melakukan banyak pengusiran setan dan lain sebagainya begitu. Tapi setelah mereka menyadari bahwa Yesus itu adalah anak tukang kayu gitu kan ya, yang mereka sehari-hari orang tuanya, saudara-saudaranya ada di sekitar mereka gitu ya. Akhirnya mereka menolak Yesus begitu kan. Dan bahkan mereka mau mencelakakan Tuhan Yesus ya, dibawa ke tebing begitu kan ya. Tapi akhirnya Tuhan Yesus bisa berjalan melewati mereka, seperti itu. Udah sampai di situ. Terus kemudian penerapannya gitu ya, bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat buat kita. Nah, bagaimana respon kita gitu loh. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita gitu ya. Oh, dengan mati di atas kayu salib, dia menderita untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kalau begitu, kalau Tuhan sudah begitu menunjukkan kasih sayangnya, cinta kasihnya gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu percaya kepadanya gitu kakak-kakak ya. Nah, saya mengusulkan gitu kan ya, dengan gambar gitu kan. Pertama dengan gambar, dan ada beberapa gambar yang sudah saya sediakan, nanti kakak-kakak tinggal pilih saja seperti itu. Terus bermain bukan bermain peran ya ini ya, tapi menempelkan gambar-gambar nantinya ya, menempelkan gambar-gambar. Terus kemudian jembatannya tadi di via kuis Alkitab itu ya, seperti itu untuk kelas kecil, seperti itu. Nah, ini gambarnya gitu kan ya, sudah saya downloadin juga. Nanti kakak-kakak tinggal download di satu folder yang berkaitan dengan tema Tuhan ditolak, seperti itu ya kakak-kakak. Sudah ada di situ ya. Nah, ini ya, ini gambar-gambarnya begitu. Nah, Tuhan melewati. Terus setelah itu ya nih benar ya, dengan gambar tempel atau flanel gitu kan ya. Ini ada di suluk anak
bina warga seperti itu. Nah, saya sudah masukkan juga ke sini. Begini kakak-kakak. Nanti tinggal kakak-kakak potong-potong, terus kemudian ada belakangnya dikasih apa perekat gitu. Terus kemudian siapkan kain flanel yang ditempel di sebuah papan kardus gitu ya, atau infraboard gitu kan ya. Kemudian tinggal ditempel. Yang terpenting kalau apa gambar tempel atau flanel ini harus diurutkan dulu sesuai urutan gambar yang akan ditempel gitu ya, supaya nggak cari-cari gitu kan ya. Terus kemudian menjadi distract gitu, anak-anak terganggu konsentrasinya gara-gara kita mencari mana ya gambarnya, tapi kita sudah susun gitu ya sesuai urutan gambar yang akan tertempel begitu. Seperti itu. Ini gambar yang Tuhan Yesus yang membacakan kitab Nabi Yesaya itu, terus ini di Bait Allah, terus ini orang-orang yang marah begitu ya. Terus apa ini orang mendengarkan ya, yang tadi di awal itu orang mendengarkan pertama gitu kan ya, seperti itu dan seterusnya ya. Itu. Terus kakak-kakak sekalian, setelah dengan gambar, terus ini jembatannya itu ya, ini kita mau ini ya, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau trivia kuis Alkitab terlebih dahulu gitu. Nanti siapkan hadiah kecil gitu ya kakak-kakak, mau snack atau mau satu benda kecil gitu atau stiker gitu kan, seperti itu yang bisa menjawab gitu. Nah, ini trivia code-nya. Ini ikan yang memakan Yunus selama 3 hari. Oh, siapa itu ikan apa gitu kan ya. Ikan paus, ikan besar, ikan purba, ikan megalodon atau ikan mas. Kalau ikan mas sih nggak mungkin ya gitu ya, bagaimana nelennya ya, ikan mas yang ditelan itu sama si Yunus. Jadi yang benar adalah ikan besar ya, bukan ikan paus ya. Seringkali kita salah itu ya. Nah, terus kemudian yang kedua, warna pertama yang ada di Alkitab apa? Ayo kakak-kakak coba ditebak, ayo. Nanti kalau benar gitu kan ya, minta hadiahnya ke apa Kak Santi atau Pak Hendra gitu ya. Itu hitam? Bukan gitu. Putih? Bukan juga. Nah, jadi yang mana gitu? Yang benar adalah hijau gitu ya. Nanti kakak-kakak bisa lihat di kejadian 1 gitu ya. Kakak-kakak baca dengan teliti, maka kata atau tulisan hijau itu muncul pertama kali, warna ya, kata warna pertama kali yang ada di Alkitab yaitu hijau ya. Tumbuhan hijau ya kakak-kakak. Nah, terus yang berikutnya nih, yang tidak dimasukkan dalam dapur api gitu kan ya. Nah, itu siapa gitu kan? Ya tentunya Daniel gitu kan. Tapi Daniel di sini kok nggak ada gitu ya. Namanya Daniel, padanannya kan Beltasar ya, bener ya? Gitu kan ya. Nah, itu gitu kan. Terus eh ini berapa spesies hewan dalam Batra Musa? Ayo, ayo cepat Kak. Ayo, coba di ini. Pertama A tidak ada, B 2 spesies, C banyak spesies tidak terhitung, D 240 spesies, E burung dan binatang melata. Ayo, coba ditebak kakak-kakak ya. 5, 4, 3, 2, 1 habis ya. Berapa? 2 spesies gitu ya. Kalau 2 spesies cuma apa yang jantan dan betina gitu ya. Bukan tapi ya gitu kan. Atau burung binatang melata enggak mungkin gitu ya, karena ada gajah, ada jerapah gitu kan ya. Jadi apa kakak-kakak? Tidak ada jawabannya kakak-kakak. Kok bisa? Ayo, tahu dari mana? Karena Musa tidak membuat bahtera kakak-kakak. Yang membuat bahtera itu adalah siapa? Nuh ya, itu ya kakak-kakak sekalian ya. Jadi ini agak menjebak juga begitu ya, seperti itu. Nah, terus kemudian yang berikutnya, nih, berapa tempayan yang dipakai saat Tuhan Yesus mengadakan mukjizat air menjadi anggur? Ayo, 5, 4, 3, 2, 1 habis ya. 5 tempayan, bukan. 7 tempayan juga bukan. Yang benar adalah 6 tempayan gitu ya. Silakan dicek di kisah air menjadi anggur ya di perkawinan di Kana ya. Terus yang berikutnya, nih di mana di kota mana Yesus bertumbuh? Nah ini gitu kan ya, anak-anak seringkali apa namanya salah gitu, langsung
cepet aja Bethlehem gitu kan ya. Karena Tuhan Yesus akhirnya memang di Bethlehem. Tapi ini kan pertanyaannya bertumbuh gitu kan ya. Kalau bertumbuh ada di Nazaret gitu ya. Sebagian besar sempat gitu ya, sempat bergeser ke Mesir gitu ya. Tapi kan tidak lama begitu kan ya. Kemudian yang lama itu sampai dia besar adalah di Nazaret seperti itu ya. Nah, dari sinilah kita kemudian masuk ke kisah Yesus atau Tuhan ditolak. Seperti itu kakak-kakak. Begitu ya. Ayat hafalan ya. Untuk kelas kecil ayat hafalannya gitu. Ini tergesa-gesa nutup ya. Ayat hafalannya adalah saya usulkan dari Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu gitu ya. Semoga dengan ayat yang cukup pendek ini gitu ya, mereka lebih cepat ingat dan juga lebih menghayati. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu gitu ya. Dan usulan pujian gitu ya, yang ada di seluruh anak yaitu I love you Jesus, I love you Jesus, deep down in my heart itu ya Kak ya. Sama KJ 280. Aku percaya, nah gitu ya. Kalau saya nyanyi agak-agak gitu ya, agak-agak fales mungkin gitu ya. Oke ya, itu kakak-kakak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Santi atau Pak Indra. Tuhan berkati. Makasih Kak David, kita sudah dibantu untuk bersama-sama membahas ide penyampaian di kelas kecil. Kak David juga akan membahasnya nih di kelas besar. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas Lukas pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 30, kisah tentang Tuhan Yesus ditolak di Nazaret. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Kita akan kembali bersama dengan Kak David untuk menemukan ide apa yang bisa kita gunakan di kelas besar. Kak David, silakan. Baiklah, kakak-kakak sekalian, berjumpa lagi gitu ya di kelas besar ya, begitu ya kakak-kakak. Untuk menolong kita menceritakan Tuhan ditolak. Nah ini ya, Tuhan ditolak. Terima kasih ya Kak Santi, Pak Endra. Nah, tujuannya sama ya, seperti yang tadi saya sampaikan pada saat membagi atau share di kelas kecil ya. Tujuannya sama gitu ya, alur kelas besar gitu ya. Secara garis besar sih sama gitu ya, tapi awalnya gitu kan ya, saya memberikan tiga apa ya istilah jembatan gitu ya, tiga alternatif jembatan gitu ya. Ya terserah kakak-kakak mana yang baik begitu kan ya, atau kakak-kakak punya ide yang lain yang lebih baik juga is okay gitu ya. Tapi ini berbagi aja seperti itu. Yang pertama kita bisa ajak mereka untuk sharing tentang pengalaman ditolak gitu ya. Gimana rasanya kalau ditolak itu gitu ya. Bisa gitu kan ya. Atau kakaknya sendiri dulu pernah ditolak gitu kan ya. Seperti itu gitu. Nah bisa juga gitu ya. Tapi jangan jadi curhat. Akhirnya curhat berpanjang lebar gitu ya. Wah aku pernah ditolak oleh cowok apa cewek gitu kan ya. Waduh. Ya, itu jadi curhat colongan nanti ya. Enggak gitu ya. Tapi ini kita mau mengangkat perasaan ditolak itu seperti apa gitu kan ya. Dan kemudian kita apa namanya menghubungkan gitu ya dengan bahwa ada seorang tokoh besar yang juga pernah ditolak pada waktu itu. Siapa itu? Nah, kita dengarkan kisahnya gitu dan seterusnya seperti itu. Terus ada dengan cara ini juga perasaan ditolak itu juga, tapi dengan permainan kakak-kakak. Kalau tadi mungkin kalau anak-anak kelas 6 gitu mungkin langsung bisa cerita gitu kan ya. Tapi untuk kelas 4 atau kelas 5 mungkin perlu dibantu begitu kan ya. Apalagi kalau misalnya mungkin lewat games gitu kan, itu juga cukup menolong gitu ya karena mereka akan senang dengan game gitu kan. Bisa game babi-babian atau game finger to finger. Nanti saya akan jelaskan di bagian berikutnya seperti itu. Nah, terus sama ya Tuhan Yesus ke kota di mana Tuhan Yesus bertumbuh di kota Nazaret. Terus mengajar di Bait Allah, Tuhan Yesus membacakan kitab Yesaya,
Tuhan Yesus menyatakan dirinya Mesias. Awal-awalnya orang kagum, setelah menyadari Tuhan Yesus anak Yusuf, si tukang kayu mereka menolak karena mereka tahu, oh ini kan anak waktu itu, gitu kan, seperti itu. Setelah menyadari, mereka mengusir bahkan mau mencelakakan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus pergi dari sana. Nah, yang poin ketujuh yang agak berbeda. Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Dengan apa Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Jadi lebih digali gitu kan ya, dengan pengorbanannya di atas kayu salib gitu ya. Dia tahu bahwa itu perjalanan yang kesengsaraan gitu kan ya, yang tidak enak. Tapi Tuhan mau karena Tuhan mengasihi setiap kita. Kalau begitu bagaimana respon kita? Ya kita harus mempercayai gitu ya, apa yang Tuhan lakukan itu untuk menyelamatkan kita gitu kan ya. Sehingga apa yang dikatakan dalam Yohanes 3:16 itu boleh nyata gitu kan ya, bahwa kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini gitu kan ya. Barang siapa yang percaya kepadanya dia akan memperoleh hidup yang kekal gitu. Jadi harusnya kita percaya gitu ya. Gitu. Dengan mempercayai bahwa Yesus Mesias, maka kita akan mengalami pengampunan itu seperti itu, dan kita akan diselamatkan seperti itu. Bukan dengan kekuatan atau tindakan kita ya gitu ya, tapi dengan iman percaya kita gitu. Nah, kreasi penyampaiannya pertama dengan gambar sama, terus aktivitasnya yang tadi itu ya, untuk permainan. Ini permainannya bisa juga dimasukkan di ice breaking begitu ya. Jadi kakak-kakak tidak harus langsung di awal mau cerita, bisa juga dilakukan di awal ibadah gitu ya. Ice breaking dulu sebentar gitu ya, bisa pakai game babi-babian atau finger to finger seperti itu gitu. Nah, kita ngomong permainan game babi-babian dulu ya, seperti itu. Oh, ini gambarnya dulu, ini gambarnya. Ini juga ada videonya, kakak-kakak. Bisa juga dicari di YouTube videonya, kalau memang mau menampilkan video, begitu. Tapi kalau misalnya ini kan kita bisa sambil menjelaskan, gitu kan. Kalau video kan udah jalan aja, begitu. Seperti itu. Nah, ini ya. Sudah, ya ini sampai terus akhirnya Tuhan Yesus melewati mereka semua, gitu. Nah, ini yang aktivitas game bagi-babian. Sebenarnya aktivitas game bagi-babian ini ya mereka kan kita buat kelompok-kelompok aja gitu ya. Kelompok misalnya berlima atau bertujuh gitu kan, berlima atau bertujuh, kasih kartu remi gitu kan ya. Kartunya itu tidak semua kartu diambil gitu ya. Kita hanya mengambil misalnya empat nomor. Misalnya kita empat keriting, empat keriting, terus empat wajik, terus empat keriting, wajik, waru, terus kemudian empat yang wajib itu ya gitu ya. Kok jadi hati ya gitu ya, jadi lupa ya. Udah jarang main. Nah, jadi empat harus itu gitu ya. Atau misalnya king semua empat dari itu gitu kan. Nah, terus jumlah anaknya berapa? Misalnya anaknya ada 4 atau 5 itu. Misalnya 5 pemain gitu ya. Yang ini ya, kakak-kakak ini yang poin nomor 1 nih, sejumlah pemain, misalnya 5 pemain, maka kita ambil mungkin urutan dari as 2, 3, 4, 5 gitu ya, semuanya 4 semua, 4 set gitu kan, terus nanti dikocok, terus kemudian dibagi gitu kan. Nah, terus kemudian kan mereka terima tuh gitu kan ya, satu orang mungkin dapat 4 kartu gitu kan ya, 4 kartu gitu kan ya. Nah, terus karena ada 20 kan, dibagi 5 kan 4, jadi satu orang 4. Nah, terus kemudian mereka nanti akan bersama-sama bilang 1, 2, 3, mereka harus buang satu, terus ambil satu gitu kan. Nah, yang diambil adalah yang dibuang dari teman sebelah kirinya gitu ya, dan dia membuang di teman sebelah kanan gitu, ambil gitu kan ya. Terus nanti kalau mamanya itu dia misalnya dia mau mengumpulkan nomor 2 gitu ya, 2 wajik, 2 hati, 2 waru, sama 2 keriting gitu kan ya. Dia hanya punya 2 hati sama 2 wajik gitu ya, kurang 2 waru sama 2 keriting misalnya. Maka terus begitu dia terima dua keriting gitu ya, udah masukin, yang lain dibuang gitu. Nanti siapa yang dapat 4 duluan, langsung kartunya itu dibuka di tengah-tengah, terus dia langsung pura-pura mau pegang hidung kah, atau pegang telinga kah, atau pegang dagu kah gitu. Pokoknya dia melakukan satu aktivitas, terus kemudian yang lainnya itu harus ngikutin. Yang terakhir mengikuti dia akan jadi babi gitu kan, seperti itu.
Ini ceritanya ya gitu ya. Nah, kalau sudah dia diturunkan jadi babi bukan jadi manusia gitu kan ya, maka para manusia ini gitu ya nggak boleh menanggapi si babi karena beda kasta gitu kan. Nah, ceritanya itu kan ya beda kasta gitu kan. Jadi babi ini gitu kan ya hanya bisa bicara dengan sesama babi gitu ya. Tapi dia akan tetap dikasih kartu gitu kan. Nah, nanti kalau ada yang empat yang jadi terus kemudian ditaruh di tengah terus kemudian langsung bergerak misalnya pegang mata semuanya pegang mata dia juga nggak pegang mata juga maka dia akan jadi babi kasta kedua gitu kan ya wah itu babinya harus benar-benar apa namanya paling rendah lah gitu kan seperti itu nah terus kemudian kalau misalnya ada kalau dia tadinya masih babi tingkat pertama, dia bisa menggoda ataupun mencobai para manusia gitu kan ya. Nah, kalau manusianya itu tergoda untuk menjawab dia atau meresponi dia, maka manusianya itu secara apa langsung gitu kan ya, atau secara spontan dia itu akan jadi babi gitu. Maka nggak harus yang terlambat memperagakan gitu ya. Pokoknya dia kena godaannya si babi tingkat satu itu maka dia akan jadi babi tingkat satu juga begitu kakak-kakak. Nah kadang-kadang gitu kan ya yang terjadi adalah si manusia-manusia ini harus berusaha ini apa nggak nganggep gitu mau diajak omong apa mau diapain itu tidak digubris gitu kan sama si manusia-manusia ini begitu. Nah perasaan itu yang akan kita tangkap gitu ya. Apalagi babi level yang bawah wah itu tambah juga wah dia nggak boleh ngomong malahan kalau babi tingkat satu masih bisa ngomong menggoda-menggoda gitu kalau babi tingkat dua itu sudah nggak udah dicuekin gitu kan nah perasaan itu adalah perasaan tertolak juga gitu kan ya pas mau ngomong ini gimana gimana nggak digubris seakan-akan dia tidak ada begitu kan nah itu kan nggak enak gitu kan perasaannya itu nah itu yang akan kita ambil gitu ya perasaan tidak nyaman karena tertolak oleh orang-orang atau di sekeliling mereka gitu kan mau itu secara apa verbal gitu kan ya ataupun sebenarnya penolakan itu bisa saja dengan dicuekin itu juga tertolak loh seperti itu tidak dianggap gitu ya tidak diakui gitu kan seperti itu gitu ya dan seringkali anak-anak juga mungkin merasakan itu gitu ya dan bisa jadi nanti di apa di bagian sharing gitu ya kak kita angkat itu gitu ya. Pernah nggak adik-adik merasa tertolak gitu ya meskipun orangnya nggak ngomongin kamu gitu ngata-ngatain kamu nggak gitu kan tapi diacuhkan kemudian disingkirkan tidak digubris begitu kan ya pernah nggak merasakan itu gitu nah itulah jembatan kita untuk bisa lebih sharing lebih dalam berkaitan dengan mereka nanti kita akan tutup dengan berdoa gitu kan supaya setiap anak-anak juga bisa merasakan oh iya ya gitu ya kok temanku itu apa maksudnya kalau nggak diajak ngomong atau di shoot 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 gitu kan ataupun tidak dianggap gitu ya oh, dia sangat sedih gitu ya bayangkan kalau aku gitu kan ya aku juga pasti akan sedih gitu ya dan harapannya dengan begitu itu bisa menimbulkan empati dan kemudian mereka terdorong untuk juga lebih baik lagi saat mereka berteman ataupun berada bersama dengan teman-temannya di sekolah maupun dimanapun mereka ada gitu. Itu sih kakak-kakak. Tapi ini permainan ini yang ditegaskan itu yaitu rasa tertolaknya sehingga kita bisa masuk dalam kira-kira kan Tuhan juga manusia gitu. Tuhan juga punya perasaan gitu kan ya. Merasakan tertolak gitu kan seperti itu gitu. Begitu ya kakak-kakak. Kebayangkan ya kakak-kakak gitu ya. Nanti dibaca pelan-pelan aja kakak-kakak. Terus kemudian dipraktekkan dulu dengan apa namanya kakak-kakak yang lain gitu. Terus kemudian ditanya gimana perasaannya tidak digubris, tidak diajak ngomong gitu kan ya dicuekin gitu kan seperti itu. Karena saya juga sering main juga dulu sama anak-anak remaja saya gitu waktu saya mendampingi mereka gitu. Itu jadi saya bisa merasakan bagaimana rasanya tidak di tidak di apa digubris sama mereka, dicuekin gitu kan kurang ajar banget ini mereka ini gitu kan ya. Tapi itu jadi akhirnya oh iya ya gitu kan ya. Ini nggak enak, nggak nyaman begitu kakak. Meskipun ini permainan, tapi ini menjadi sebuah simulasi yang baik juga untuk menghayati bagaimana rasanya tertolak gitu.
Ya, itu aja ya kakak-kakak untuk permainan babi-babian. Terus yang kedua adalah permainan finger to finger. Nah, finger to finger ini mirip ya, gitu kan ya, tapi ini lebih langsung gitu ya, lebih banyak aktivitas, yaitu pemimpin akan menyebutkan satu instruksi. Jadi kakak-kakak nanti akan menyebutkan instruksinya. Misalnya finger to finger 2 orang, maka mereka harus mengkaitkan jarinya gini atau tinggal menempelkan jarinya gitu kan ya, 2 orang gitu kan. Yang nggak dapat pasangan kita akan pinggirkan gitu. Nah, bisa juga setelah itu finger to finger 7 orang. Wah, jadi langsung cari ayo 7 per 7 gitu. Atau gini ya mengkaitkan 7 orang gitu kayak ada 7 orang seperti itu. Nah, yang nggak dapat kelompok juga kita pinggirkan lagi seperti itu. Nah, bisa juga gitu ya, bukan hanya jari, bisa kepala dengan kepala, head to head, dengan kaki, kaki dengan kaki, foot to foot. Nah, kalau foot to foot ini harus dikasih tahu kakak-kakak. Kadang-kadang mereka iseng gitu ya. Oh, berarti kalau gitu ditumpuk gitu kan ya. Jadi kakiku ada di atas kaki temanku. Waduh, itu injek-injekan jadinya. Bukan begitu, itu malah menyakiti. Hanya ditempel kakinya ya, hanya ditempel gitu. Sekali lagi hanya ditempel ya. Nah, jadi misalnya bertujuk gitu kan ya, maka ya ditempellah sepatu-sepatu itu bertujuk gitu ya, menempel gitu kan, bukan bertingkat seperti itu kakak-kakak. Bisa juga ini bahu dengan bahu ya, atau apa siku dengan siku begitu, itu juga bisa gitu ya. Terserah kakak-kakaknya, dan jumlahnya juga terserah kakak-kakaknya juga gitu. Tapi saran saya kalau bisa itu gantian. Kalau habis angka genap, angka ganjil, angka genap, angka ganjil, karena itu akan membuat apa ya istilahnya itu akan ada yang nggak punya kelompok gitu kan, sehingga kita bisa pinggirkan. Nanti kita hukum rame-rame atau ya sudah nanti kita kembalikan lagi seperti itu kakak-kakak sekalian. Nah, itu ya. Eh, Nah, biasanya gitu ya, kan saya sering juga melakukannya di apa camp-camp anak ataupun remaja gitu kan ya. Biasanya kita akan dapat melihat mereka mencari kelompok selalu dari lingkaran terdekat. Oh ya sama ini temanku, sahabatku ini gitu kan ya. Dan mereka bahkan tidak mau pisah kadang-kadang gitu ya. Misalnya 2, terus kemudian 7 gitu ya. Tetap 2 ini gitu ya, tinggal mereka cari yang lain gitu kan, seperti itu. Nanti kalau sudah 3, ya sudah balik lagi yang 2 ini tetap, terus tambah 1 siapa gitu, yang lain suruh pergi gitu kan. Biasanya seperti itu kakak-kakak, hanya memikirkan kenyamanan diri sendiri, sehingga sering terjadi ada anak-anak yang hanya dibuat tambal butuh gitu kan ya. Kalau butuh dipanggil-panggil, kalau nggak butuh dibuang atau ditolak itu. Nah, pemaknanya nanti bisa diangkat di bagaimana rasanya jika ditolak itu. Nah, nanti kakak-kakak bisa lihat tuh, oh biasanya itu ada juga gitu kan ya yang tertolak gitu, di sini buat tambal butuh di sini, terus dipanggil-panggil ke sana ke ujung buat tambal butuh di situ. Ntar kalau sudah nggak dibutuhin dibuang gitu, dia cari lagi di mana-mana muter gitu ya. Sempet itu saya pernah sekali gitu ya melihat, wah benar-benar anak itu sampai pucat gitu ya, karena dia mencari supaya nggak dihukum kan gitu ya. Jadi dia pindah ke sana nunggu panggilan gitu ya, siapa ini yang mau menerima aku gitu kan. Waduh, kasihan banget. Setelah selesai, kemudian saya suruh duduk, kemudian saya langsung apa namanya saya maknai gitu ya. Saya tanya itu anak itu, gimana rasamu gitu ya? Sedih kak, capek gitu kan, dan sedih gitu kan. Oh, kenapa kok sedih gitu? Iya, saya dibuang ke sana kemari gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian saya lempar lagi. Nah, gimana kalau itu kamu apa teman-teman gitu, anak-anak gitu kan ya. Kalau kamu yang dibuang ke kanan ke kiri gimana gitu kan ya? Gimana perasaanmu gitu? Pasti nggak enak, pasti nggak nyaman seperti itu. Nah, maka kita bisa bilang gitu ya. Bagaimana kalau pemikirannya kita ubah gitu kan ya? Cara berpikirnya yang berbeda, bahwa bahwa kita dihadirkan di sana itu untuk saling melengkapi gitu ya. Bukankah bukan bahwa mereka harus melengkapi aku, enggak, tapi aku datang hadir gitu ya untuk melengkapi setiap teman-temanku. Itu akan lebih ringan, itu akan lebih nyaman, akan lebih bersuka cita gitu ya. Karena dia nggak akan selalu gandolin satu temannya, tapi dia akan melihat di mana aku dibutuhkan gitu kan ya. Maka aku akan melengkapi itu. Bahkan teman-teman yang lain kalau berpikir yang sama, maka mereka akan juga akan bisa berteman dengan siapapun gitu kan ya, tidak pilih-pilih teman seperti itu kakak-kakak gitu. Nah ini jadi ini pemaknaannya gitu ya, bagaimana kalau berteman tidak pilih-pilih teman gitu. Terus kemudian apa namanya bukannya
jadi tambal butuh, enggak gitu ya, tapi saya hadir gitu kan ya untuk melengkapi gitu ya, siapapun itu seperti itu. Nah, itu kalau maunya begitu, kita bisa ingat cerita apa kakak-kakak di Alkitab yang eh, siapakah sesamaku gitu ya, adalah orang yang apa? Yang menunjukkan kasih atau pertolongannya kepada si orang yang membutuhkan pertolongan itu, begitu kan? Apa itu? Samaria yang murah hati gitu kan ya, seperti itu kakak sekalian. Jadi bagaimana mereka menghadirkan diri itu menjadi berkat bagi teman-temannya seperti itu. Dan kalau teman-temannya berpikir yang sama gitu kan ya, maka mereka akan menjalani itu menjadi lebih bersuka cita, nggak berat, nggak takut gitu ya, oh, nanti terpisah dengan sahabatku, enggak gitu kan ya. Karena setiap mereka diperjumpakan gitu ya untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Itu kakak-kakak. Ini finger to finger gitu. Seperti itu ya. Terus eh, yang berikutnya adalah sharing gitu ya untuk pendalaman gitu kan. Nah, saya mengusulkan gitu kan ya supaya mereka menghayati bahwa Tuhan itu juru selamat mereka dan menyertai mereka gitu ya, mengasihi mereka, maka kita perlu menolong mereka untuk melihat bahwa dalam perjalanan hidup mereka ada kebaikan-kebaikan Tuhan, ada pertolongan-pertolongan Tuhan, ada kasih Tuhan yang menyertai mereka gitu. Kalau mereka tidak diajari untuk merefleksi kembali, merenungkan kembali bahwa sebenarnya dalam setiap kehidupan mereka gitu kan ya ada Tuhan di situ gitu ya, maka mereka kan menjalani ya begitu-begitu aja, rutin aja, dan akhirnya gitu bisa jadi mereka terjebak bahwa ya udah aku jalan-jalan sendiri, Tuhan ada di gereja doang gitu kan, terpisah gitu ya, padahal enggak kan, Tuhan ada dimanapun gitu ya, dan senantiasa menyertai gitu kan, karena kasihnya bukan hanya berhenti di atas kayu salib, tapi kasihnya itu terus menerus mengalir dalam kehidupan setiap kita orang-orang percaya ya kan. Nah, dan bagi semua orang gitu ya keselamatannya itu gitu. Nah, oleh karena itu bagi orang percaya ya kakak-kakak yang yang beriman ya gitu kan, makanya kita perlu mewartakannya. Nah, jadi kelompoknya berlima terus suruh tulis ini dulu apa, misalnya suruh menjawab titik-titik ini, Tuhan menolongku saat apa gitu kan. Kalau misalnya nggak dapat dua ya udah satu aja cukup gitu ya. Terus kebaikan Tuhan yang kurasakan waktu itu apa gitu kan. Aku merasa dikasih Tuhan saat apa gitu kan, seperti itu. Nah, setelah mereka menuliskan itu, nanti mereka akan bergantian tuh ngomong gitu ya. Mungkin ayo yang kamu gitu kan ya. Pertama, Tuhan menolongku saat apa gitu ya. Oh, Tuhan menolongku saat waktu itu aku sakit gitu ya. Terus kemudian besoknya ada ulangan gitu ya. Wah, ini aku udah berpikir wah aku mungkin nggak bisa, nggak taunya apa yang aku pelajari itu yang keluar gitu ya, aku sungguh bersyukur atas itu, Tuhan menolongku misalnya begitu. Terus ya yang berikutnya gitu ya, kebaikan yang berikutnya Tuhan menolong, setelah semuanya Tuhan menolong terus baru kebaikan balik lagi ke anak itu, baik Tuhan yang kurasa waktu itu apa gitu, terus kemudian itu terus gitu ya, bergantian gitu, terus aku merasa dikasih Tuhan saat itu juga gitu, seperti itu. Nah, sama yang tadi tuh sharing yang perasaan ditolak, perasaan diacuhkan gitu kan ya. Adakah yang merasakan itu? Nanti kita akan tutup dengan saling mendoakan. Begitu kira-kira kakak-kakak. Nah, untuk ayat hafalan sendiri untuk kelas besar gitu kan ya. Saya mengusulkan ini kakak-kakak ya. Yohanes 4 ayat 42. Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Karena kita mengajak terus apa? Anak-anak itu mengenal Kristus, gitu ya. Mengenal Kristus bukan hanya di apa namanya di waktu di sekolah minggu, tapi juga di dalam kehidupannya sehari-hari. Pada saat mereka dimanapun juga gitu ya. Ada Tuhan yang menyertai mereka, ada Tuhan yang menolong, dan dialah itu Sang Mesias itu, yaitu juru selamat bagi kita semua gitu. Terus pujiannya sama ya tadi ya, I love you Jesus sama KJ 280 aku percaya begitu. Itu aja dari saya, semoga menginspirasi kakak-kakak, semoga ini menolong kakak-kakak dalam persiapan maupun juga dalam menyampaikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak boleh semakin dekat dan kenal dekat dengan Sang Juru Selamat mereka. Selamat melayani kakak-kakak, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Santi, Kak Hendra, saya kembalikan kepada kakak-kakak berdua. Itu. Terima kasih Kak David sudah menolong kita untuk berbagi banyak ide nih, kelas kecil dan kelas besar. Kak Elizabeth Nika sudah membahasnya di kelas balita-balita dan juga
Kak Pendeta Santi sudah menolong kita untuk membahas firman Tuhan. Sudah semua. Silakan diolah, sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing. Yuk kita tutup dalam doa. Bersyukur untuk kesempatan ini. Tuhan baik. Tuhan biarlah setiap kakak-kakak yang akan melayani ditolong untuk menceritakan tentang Tuhan. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.